teknologi CGI yang mengubah dunia film dari efek sederhana menuju revolusi sinema 5. Dinosaurus yang tampak hidup. Robot raksasa yang bertarung di tengah kota. Planet asing dengan hutan yang bercahaya. Superhero yang terbang melintasi langit. Semua pemandangan luar biasa itu kini terasa biasa ketika kita menonton film modern. Namun pernahkah Anda bertanya, bagaimana semua itu bisa diciptakan? Bagaimana manusia mampu menghadirkan makhluk yang telah punah jutaan tahun lalu dengan gerakan yang begitu alami? Bagaimana sebuah kota dapat dihancurkan tanpa benar-benar merusaknya? Bagaimana aktor bisa berada di dunia yang sebenarnya tidak pernah ada? Jawabannya adalah Computer Generated Imagery atau yang lebih dikenal sebagai CGI. Saat ini, CGI menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari industri perfilman. Bahkan dalam banyak film, penonton seringkali tidak menyadari bahwa sebagian besar pemandangan yang mereka lihat sebenarnya tidak pernah ada di dunia nyata. Namun perjalanan menuju teknologi secanggih ini bukanlah sesuatu yang instan. Kisah CGI dimulai jauh sebelum komputer memiliki kemampuan seperti sekarang. Pada awal abad ke-20, efek visual dalam film sepenuhnya dibuat secara manual. Para pembuat film menggunakan miniatur bangunan, lukisan latar belakang, teknik pencahayaan, hingga trik kamera untuk menciptakan ilusi. Semua dikerjakan dengan kreativitas yang luar biasa. Ketika penonton menyaksikan ledakan besar atau kapal raksasa tenggelam, seringkali yang digunakan hanyalah model berukuran kecil yang direkam sedemikian rupa agar terlihat nyata. Teknik-teknik tersebut berhasil menciptakan banyak film legendaris. Namun para sineas memiliki mimpi yang lebih besar. Mereka ingin menciptakan sesuatu yang tidak mungkin dibuat menggunakan benda fisik. Mimpi itu mulai menemukan jalannya ketika perkembangan komputer semakin pesat pada dekade 1960-an dan 1970-an. Saat itu, komputer masih sangat besar, mahal, dan lambat. Kemampuannya pun sangat terbatas. Namun beberapa ilmuwan mulai bereksperimen menggunakan komputer untuk menghasilkan gambar digital. Hasilnya memang masih sangat sederhana. Hanya berupa garis, titik, dan bentuk geometris. Tetapi eksperimen tersebut menjadi fondasi bagi teknologi CGI modern. Salah satu film pertama yang memanfaatkan grafis komputer adalah Westworld pada tahun 1973. Film ini menggunakan efek digital untuk menggambarkan sudut pandang robot. Meskipun hanya muncul beberapa detik, adegan tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah perfilman. Untuk pertama kalinya, komputer digunakan sebagai bagian dari efek visual sebuah film. Beberapa tahun kemudian, dunia kembali dibuat kagum melalui film Tron. Dirilis pada tahun 1982, Tron membawa penonton masuk ke dalam dunia komputer yang seluruh lingkungannya dipenuhi grafis digital. Produksi film ini sangat menantang. Komputer pada masa itu membutuhkan waktu berjam-jam hanya untuk menghasilkan satu gambar. Banyak orang bahkan menganggap proyek tersebut terlalu ambisius. Namun hasil akhirnya membuka mata dunia bahwa komputer memiliki masa depan yang luar biasa bagi industri film. Tidak lama kemudian hadir The Last Starfighter, salah satu film pertama yang menggunakan model 3 dimensi berbasis komputer dalam jumlah besar untuk adegan luar angkasa. Sebelumnya, kapal luar angkasa biasanya dibuat menggunakan miniatur fisik. Kini sebagian besar adegan dapat dibuat langsung di dalam komputer. Perubahan ini memberikan kebebasan yang belum pernah dimiliki para pembuat film. Mereka tidak lagi dibatasi oleh ukuran studio atau kemampuan membuat model fisik. Apapun yang dapat dibayangkan perlahan mulai bisa diwujudkan. Di balik perkembangan tersebut, berdirilah berbagai perusahaan efek visual yang kemudian menjadi legenda. Salah satunya adalah Industrial Light Magic,
studio yang didirikan oleh George Lucas. Studio ini menjadi laboratorium inovasi yang terus mengembangkan teknologi visual demi menghadirkan dunia-dunia baru ke layar lebar. Namun meskipun perkembangan CGI mulai terlihat menjanjikan, sebagian besar sineas masih belum sepenuhnya percaya. Banyak yang menganggap gambar buatan komputer terlihat terlalu kaku dan tidak mampu menggantikan efek praktis. Pendapat itu memang tidak sepenuhnya salah. Karena pada saat itu, komputer masih belum mampu menghasilkan kulit manusia, gerakan hewan, atau ekspresi wajah yang benar-benar meyakinkan. Dunia masih menunggu sebuah film yang mampu membuktikan bahwa CGI bukan sekadar pelengkap, melainkan masa depan industri perfilman. Film itu akhirnya hadir pada awal dekade 1990-an. Sebuah film yang tidak hanya mengubah cara efek visual dibuat, tetapi juga mengubah standar seluruh industri film dunia. Film tersebut adalah Jurassic Park. Dan sejak saat itulah, sejarah perfilman memasuki era baru yang tidak akan pernah sama lagi. Jurassic Park, film yang membuktikan keajaiban CGI 6. Memasuki awal dekade 1990-an, teknologi komputer berkembang jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Prosesor menjadi semakin kuat, perangkat lunak grafis terus mengalami penyempurnaan, dan para seniman digital mulai menemukan cara baru untuk menciptakan objek 3 dimensi yang lebih realistis. Namun satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Bisakah komputer benar-benar menciptakan makhluk hidup yang meyakinkan? Sebagian besar sineas masih meragukannya. Efek praktis seperti animatronik, kostum, miniatur, dan stop motion telah digunakan selama puluhan tahun. Teknologi tersebut memang mahal dan rumit, tetapi hasilnya sudah terbukti mampu membuat penonton percaya. CGI dianggap belum cukup matang. Banyak karakter digital terlihat kaku. Gerakannya kurang alami. Teksturnya terasa seperti plastik. Hingga akhirnya muncul 2 film yang mengubah pandangan dunia. Yang pertama adalah Terminator 2, Judgment Day pada tahun 1991. Film karya James Cameron ini memperkenalkan karakter T-1000, robot cair yang mampu berubah bentuk menjadi siapa saja. Karakter tersebut hampir mustahil dibuat menggunakan efek praktis. Melalui CGI, tubuh logam cair T-1000 dapat mencair, berubah bentuk, dan kembali menyatu dengan cara yang belum pernah dilihat penonton sebelumnya. Adegan-adegannya membuat banyak orang bertanya-tanya. Bagaimana mungkin komputer mampu menghasilkan gambar seperti itu? Meskipun durasi penggunaan CGI dalam Terminator 2 masih relatif singkat, film ini membuktikan bahwa teknologi digital memiliki potensi yang sangat besar. Namun revolusi sesungguhnya baru dimulai 2 tahun kemudian. Steven Spielberg sedang menggarap sebuah film yang diadaptasi dari novel karya Michael Crichton. Film itu berjudul Jurassic Park. Sejak awal, Spielberg berencana menggunakan animatronik berukuran penuh untuk menghadirkan dinosaurus. Tim efek praktis bahkan telah membuat model Tyrannosaurus Rex dengan ukuran hampir sama seperti aslinya. Robot raksasa tersebut memiliki kulit, mata, rahang, hingga gerakan yang sangat realistis. Namun ada satu masalah besar. Animatronik hanya dapat digunakan dalam sudut pengambilan gambar tertentu. Dinosaurus tidak bisa berlari bebas. Tidak bisa melompat. Tidak bisa bergerak secara alami di ruang terbuka. Di sisi lain, tim Industrial Light Magic diam-diam mengembangkan teknologi CGI yang jauh lebih maju dibandingkan sebelumnya. Mereka membuat model digital seekor Tyrannosaurus Rex dan memperlihatkannya kepada Spielberg. Ketika sang sutradara melihat hasilnya, ia langsung terdiam. Dinosaurus itu berjalan, bernapas, menggerakkan otot, mengibaskan ekor, dan semuanya terlihat seperti makhluk hidup sungguhan.
Spielberg segera menyadari bahwa sejarah perfilman akan berubah. Keputusan besar pun diambil. Jurassic Park akan menggabungkan animatronik dan CGI. Pendekatan tersebut menjadi kombinasi yang sangat sempurna. Animatronik digunakan untuk adegan jarak dekat, sementara CGI dipakai ketika dinosaurus berlari, mengejar manusia, atau bergerak dalam ruang terbuka. Hasil akhirnya benar-benar mengejutkan dunia. Ketika Jurassic Park dirilis pada tahun 1993, penonton hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tyrannosaurus Rex yang keluar dari kandangnya tampak benar-benar hidup. Velociraptor bergerak lincah dengan gerakan yang alami. Setiap langkah, napas, hingga tatapan mata dinosaurus terasa nyata. Banyak orang lupa bahwa mereka sedang melihat makhluk yang telah punah lebih dari 60 juta tahun lalu. Jurassic Park bukan hanya sukses secara teknologi. Film tersebut juga menjadi fenomena global. Pendapat bahwa CGI hanyalah pelengkap langsung berubah. Kini komputer dianggap sebagai alat yang mampu menghadirkan apapun yang dibayangkan manusia. Studio-studio film di seluruh dunia mulai berlomba mengembangkan divisi efek visual mereka. Permintaan terhadap seniman CGI meningkat tajam. Perusahaan efek visual bermunculan di berbagai negara. Setiap tahun, teknologi baru terus dikembangkan agar karakter digital terlihat semakin realistis. Namun revolusi tidak berhenti di Jurassic Park. Memasuki akhir dekade 1990-an dan awal tahun 2000-an, CGI mulai digunakan bukan hanya untuk menciptakan monster atau dinosaurus. Teknologi ini mulai membangun seluruh dunia. Kota-kota raksasa, planet asing, pasukan yang terdiri dari puluhan ribu karakter, hingga manusia digital yang nyaris tidak dapat dibedakan dari aktor asli. Film-film seperti The Matrix, The Lord of the Rings, Spider-Man, Pirates of the Caribbean, hingga Avatar kemudian membawa CGI ke tingkat yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Industri perfilman kini memasuki era baru. Era di mana batas antara dunia nyata dan dunia digital semakin sulit dibedakan. Dan perkembangan paling luar biasa ternyata masih menunggu di depan. Era CGI modern, saat dunia imajinasi menjadi nyata 4. Setelah kesuksesan luar biasa Jurassic Park, hampir seluruh studio film besar mulai menyadari bahwa masa depan perfilman telah berubah. CGI bukan lagi sekadar alat tambahan untuk mempercantik adegan, melainkan teknologi yang mampu membuka pintu menuju dunia yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan. Memasuki akhir tahun 1990-an, komputer berkembang jauh lebih cepat. Kecepatan prosesor meningkat berkali-kali lipat. Kapasitas penyimpanan semakin besar. Perangkat lunak animasi menjadi jauh lebih canggih. Semua perkembangan itu memungkinkan para seniman digital menciptakan efek visual yang semakin mendekati kenyataan. Salah satu film yang memperlihatkan kemampuan baru CGI adalah The Matrix pada tahun 1999. Film ini memperkenalkan teknik bullet time, sebuah efek visual yang membuat kamera seolah berhenti di udara sementara karakter tetap bergerak. Adegan ketika Neo menghindari peluru menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah perfilman. Efek tersebut memadukan ratusan kamera, pemodelan 3 dimensi, dan manipulasi digital yang pada saat itu terasa seperti sihir. Setelah itu, CGI mulai digunakan dalam skala yang jauh lebih besar. Tahun 2001, dunia kembali dibuat kagum oleh trilogi The Lord of the Rings. Film ini tidak hanya menggunakan CGI untuk menciptakan monster atau latar belakang. Teknologi digital dipakai untuk membangun seluruh pasukan yang terdiri dari puluhan ribu prajurit. Sebelumnya, adegan perang besar harus melibatkan ribuan figuran. Kini,
Satu komputer mampu menghasilkan ribuan karakter digital yang masing-masing memiliki gerakan berbeda. Namun pencapaian terbesar film ini adalah sosok Gollum. Karakter tersebut diperankan oleh aktor Andy Serkis menggunakan teknologi motion capture. Setiap gerakan tubuh, ekspresi wajah, hingga tatapan matanya direkam dan diterjemahkan menjadi karakter digital. Untuk pertama kalinya, penonton benar-benar percaya bahwa karakter yang sepenuhnya dibuat dengan komputer dapat memiliki emosi layaknya manusia. Keberhasilan Gollum mengubah cara Hollywood memandang akting digital. Motion capture kemudian berkembang sangat pesat. Teknologi ini memungkinkan aktor tetap menjadi pusat penampilan, sementara komputer mengubah mereka menjadi makhluk apapun. Pada tahun 2006, dunia kembali dikejutkan oleh Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Karakter Davy Jones menjadi contoh sempurna bagaimana CGI dapat menciptakan makhluk yang tanpa hidup. Tentakel di wajahnya bergerak secara alami. Kulitnya terlihat basah. Ekspresinya penuh emosi. Banyak penonton bahkan tidak menyadari bahwa seluruh kepala karakter tersebut merupakan hasil komputer. Namun revolusi terbesar datang dari seorang sutradara yang sebelumnya telah mengubah sejarah melalui Terminator 2. James Cameron kembali membuat dunia tercengang dengan film Avatar pada tahun 2009. Avatar bukan sekadar film dengan banyak efek visual. Hampir seluruh dunia Pandora diciptakan menggunakan CGI. Pepohonan raksasa, gunung yang melayang, makhluk-makhluk asing, hingga karakter suku Naenam yang tingginya lebih dari 3 meter. Semuanya dibuat secara digital. Untuk menghasilkan film tersebut, Cameron bahkan mendorong pengembangan teknologi baru karena perangkat yang tersedia saat itu dianggap belum cukup mampu mewujudkan visinya. Hasilnya luar biasa. Avatar menjadi film terlaris sepanjang masa selama bertahun-tahun dan membuktikan bahwa dunia digital dapat terlihat begitu nyata sekaligus emosional. Kesuksesan Avatar mendorong perkembangan CGI ke tingkat yang lebih tinggi. Studio Marvel kemudian memanfaatkan teknologi ini untuk membangun Marvel Cinematic Universe. Superhero yang terbang, ledakan kosmik, planet asing, pasukan alien. Hampir seluruh adegan aksi besar dalam film-film Marvel merupakan perpaduan antara pengambilan gambar nyata dan efek digital. Tanpa CGI, film seperti Avengers Endgame hampir mustahil diwujudkan. Sementara itu, teknologi motion capture kembali menunjukkan potensinya melalui film Planet of the Apes. Karakter Caesar, yang juga diperankan Andy Serkis, memiliki ekspresi wajah yang begitu halus sehingga penonton benar-benar merasakan emosi, kesedihan, kemarahan, dan kasih sayangnya. Inilah bukti bahwa CGI bukan lagi sekadar menciptakan gambar yang indah. CGI telah menjadi alat untuk menyampaikan emosi. Di balik semua keajaiban tersebut, ribuan seniman visual bekerja selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Satu adegan berdurasi beberapa detik bisa membutuhkan waktu berhari-hari untuk dirender oleh komputer berperforma tinggi. Setiap helai rambut, setiap pantulan cahaya, setiap percikan air, semuanya dihitung dengan sangat teliti agar terlihat alami. Kini, penonton hampir tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang sepenuhnya dibuat oleh komputer. Namun perkembangan CGI ternyata belum mencapai puncaknya. Teknologi kecerdasan buatan, rendering real-time, virtual production, dan mesin grafis generasi baru mulai mengubah cara film diproduksi. Masa depan perfilman akan menjadi jauh lebih revolusioner dibandingkan apa yang kita lihat hari ini. Dan perjalanan itulah yang akan menutup kisah luar biasa tentang teknologi CGI yang mengubah dunia film. Masa depan CGI dan warisan yang mengubah dunia film 6.
Selama puluhan tahun, CGI telah berkembang dari sekadar eksperimen sederhana menjadi teknologi yang mengubah wajah industri perfilman. Apa yang dahulu hanya berupa garis-garis digital kini telah berubah menjadi dunia virtual yang begitu meyakinkan hingga seringkali penonton tidak menyadari bahwa sebagian besar adegan yang mereka lihat sebenarnya tidak pernah benar-benar direkam. Namun perjalanan CGI belum berakhir. Justru kini dunia perfilman sedang memasuki era baru yang jauh lebih revolusioner. Salah satu perubahan terbesar adalah hadirnya virtual production. Jika dahulu aktor harus berakting di depan layar hijau, kini mereka dapat berdiri di dalam studio yang dikelilingi layar LED berukuran raksasa. Layar tersebut menampilkan lingkungan digital secara langsung menggunakan mesin grafis modern. Pegunungan, gurun, planet asing, kota futuristis. Semuanya dapat muncul secara real-time di sekitar para aktor. Teknologi ini membuat pencahayaan menjadi jauh lebih alami karena cahaya dari dunia digital benar-benar menyinari wajah para pemeran. Salah satu produksi yang memopulerkan pendekatan ini adalah serial The Mandalorian. Teknik tersebut mengurangi kebutuhan layar hijau sekaligus membuat sutradara dan aktor dapat langsung melihat dunia tempat cerita berlangsung. Perubahan berikutnya datang dari mesin grafis seperti Unreal Engine. Awalnya dikembangkan untuk video game, kini teknologi tersebut menjadi alat penting dalam produksi film. Lingkungan 3 dimensi dapat dibuat dengan detail luar biasa dan diubah secara langsung tanpa harus menunggu proses rendering selama berjam-jam. Hal yang dulu membutuhkan waktu berhari-hari kini dapat dilihat dalam hitungan detik. Perkembangan ini membuat proses produksi menjadi lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih hemat biaya. Di sisi lain, teknologi motion capture terus mengalami penyempurnaan. Kini bukan hanya gerakan tubuh yang direkam. Ekspresi wajah, gerakan mata, bahkan perubahan kecil pada otot pipi dapat ditangkap dengan sangat akurat. Hasilnya adalah karakter digital yang mampu menampilkan emosi secara meyakinkan. Batas antara aktor asli dan karakter digital semakin sulit dikenali. Kemajuan lain yang sangat menarik adalah munculnya digital human. Dengan kombinasi pemindaian 3 dimensi beresolusi tinggi, simulasi kulit, rambut, dan pencahayaan modern, komputer kini mampu menciptakan manusia digital yang tampak sangat realistis. Teknologi ini mulai digunakan untuk menghidupkan kembali karakter yang lebih muda, menyempurnakan adegan berbahaya, hingga menghadirkan tokoh yang sudah lama tidak ada. Namun perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai pertanyaan. Sejauh mana teknologi boleh digunakan? Bagaimana menjaga identitas dan hak seorang aktor ketika wajahnya dapat direplikasi secara digital? Bagaimana memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat yang membantu kreativitas, bukan menggantikannya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian penting dari masa depan industri film. Kini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga mulai membantu proses produksi. AI dapat mempercepat animasi, membersihkan gambar, membantu simulasi visual, hingga mengotomatisasi beberapa pekerjaan teknis yang sebelumnya memakan waktu sangat lama. Meskipun demikian, sentuhan manusia tetap menjadi elemen yang tidak tergantikan. Komputer dapat menghitung cahaya dengan sangat akurat. Tetapi komputer belum mampu menggantikan imajinasi seorang sutradara, kreativitas seorang seniman visual, atau emosi yang dibawa seorang aktor ke dalam sebuah cerita. Itulah sebabnya film-film terbaik tidak hanya mengandalkan teknologi. Mereka memadukan teknologi dengan kisah yang kuat. CGI hanyalah alat yang membuat penonton tertawa, menangis, terharu, atau terpukau, tetaplah cerita yang disampaikan. Ketika digunakan dengan tepat, CGI mampu membawa kita ke tempat-tempat yang tidak mungkin dikunjungi. Menghidupkan makhluk yang telah punah jutaan tahun lalu.
membawa kita menjelajahi galaksi yang belum pernah ada. Memperlihatkan dunia fantasi yang hanya hidup di dalam imajinasi. Semua itu terjadi karena ribuan seniman, animator, programmer, dan teknisi bekerja bersama mengubah jutaan baris kode menjadi pengalaman yang mampu menyentuh hati jutaan penonton. Perjalanan CGI adalah bukti bahwa batas kreativitas manusia terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Dari eksperimen sederhana pada tahun 1970-an, lahirlah revolusi yang mengubah cara film dibuat, cara cerita disampaikan, dan cara penonton menikmati hiburan. Hari ini, CGI telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hampir setiap film besar. Besok, teknologi ini mungkin akan membawa kita pada pengalaman sinematik yang bahkan belum bisa kita bayangkan. Namun satu hal akan selalu tetap sama. Di balik setiap efek visual yang menakjubkan, selalu ada manusia dengan imajinasi yang berani bermimpi lebih jauh daripada keterbatasan zamannya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang teknologi CGI yang mengubah dunia film. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video sejarah teknologi, perfilman, dan inovasi yang telah mengubah dunia. Sampai jumpa di video berikutnya, karena masih banyak kisah luar biasa yang akan kita jelajahi bersama.